Oke, kembali lagi hari ini di video motovlog yang ketiga buat saya ya. Yang kemarin masih uji coba dan ada video tentang saya mencoba gimana membawa sepeda motor WR 155R dengan modifikasi supermoto. Nah, kali ini sebelumnya saya mau ucapin salam-salam buat teman-teman semua. Selamat datang kembali di video saya ini. Dan semoga kita semua sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki, kesehatan di masa pandemi yang entah sampai kapan akan berlalu. Meski sudah sejumlah usaha dilakukan termasuk pemerintah ya, bagi-bagi vaksin, kita disuruh untuk protokol kesehatan, mungkin itu. Nah, kali ini di video saya sedikit akan mengajak teman-teman berjalan-jalan, melihat suasana kota Denpasar dengan kondisi hari ini. Tadi sih habis hujan dari pagi dan untungnya sekarang sih sudah mulai cerah dan kondisi cuaca saat ini cukup membuat kita nyaman lah, nggak terlalu panas dan berawan. Oke, nah tapi sebelumnya seperti biasa sih, saya kegiatan harian saya selain mencari video, mencari hal-hal yang menarik sesuai dengan pekerjaan saya, ada satu lagi pekerjaan saya harian itu ya, mungkin buat tambah-tambah pakai beli bensin. Nah, hari ini saya mau ke rumah temen yang kebetulan memesan apa saya dibilang ya, memesan barang dagangan saya yang baru-baru ini selama pandemi mulai saya pasarkan, tapi tidak secara umum, buat teman-teman yang mau aja sih, yaitu adalah tembakau linting. Nah, jadi kondisi, woi ngebut banget. Jadi kondisinya habis dari saya memberikan paket pesanannya. Semoga waktu cukup dan melihat situasi kondisi hari ini ya, pastinya tetap sesuai janji saya, mungkin nanti ada sedikit kita jalan-jalan di kota Denpasar. Mengingat hari ini adalah hari, waduh mobil menyelonong aja, hari jelang hari raya khusus di Pulau Dewata Bali ya, karena besok sama 2 hari lagi adalah hari raya Galungan, dan juga bertepatan juga dengan hari pertama untuk teman-teman kita, buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga prosesi dan ibadahnya semua teman-teman ini berjalan lancar dan tidak ada halangan sedikit pun, meski dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Oke. Mungkin itu. Jadi untuk hari ini, lihat, mungkin bisa dilihat situasinya. Kebetulan saya melewati jalur tikus yang saya nilai sih bisa mempersingkat waktu jarak tempuh saya ke tempat tujuan ya. Nah, di sepanjang jalan ini kan sudah ada sedikit ya hiasan-hiasan penjor yang mencirikan bahwa perayaan Galungan itu akan dirayakan. Namun dengan kondisi seperti saat ini, yang seperti pandemi, yang bisa dibilang ini adalah perayaan Galungan yang kesekian kalinya di masa pandemi. Ya, semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa kembali normal.
ke kegiatan dan perekonomian kita kembali lancar seperti sedia kala. Mungkin itu. Wow, macet bro. Entah mau ngomong apa lagi ya. Tapi ya namanya katanya kalau membuat video di jalan itu katanya harus banyak omong, sembari juga belajar dan juga pemilihan materi yang akan dibahas. Jadi harap maklum dulu ya teman-teman dengan kondisi baru belajar seperti saat ini. Dan juga semoga suara yang saya rekam di kamera ini bisa lebih bagus, karena sebelumnya saya gunakan beberapa metode yang saya bilang sih cukup sederhana ya. Tapi kali ini kebetulan sedikit ada upgrade di alat yang saya gunakan, dan semoga bisa membuat kualitas dari kualitas dari rekaman dan audionya juga bisa sedikit meningkat. Ya namanya juga harapannya nanti semoga bisa memberikan suatu suguhan film atau enggak video yang cukup menarik, yang cukup bisa dibilang cukup memberi informasi dan sedikit menghibur buat teman-teman, dan tidak boring pastinya, mengingat yang saya lakukan ini adalah hal yang baru khususnya di channel yang saya buat. Meskipun banyak orang yang sudah membuat hal seperti ini ya, tapi menurut saya, untuk saya sendiri sih adalah hal yang baru ya. Wow, mobil pas ini, mobil Lexus. Mungkin itu ya. Kembali lagi ke situasi kondisi kota Denpasar. Kebetulan hari ini saya berada di jalan arah Gunung Agung menuju ke arah Tangkuban Perahu, yang memang sebelumnya kalau kita membahas jalan Tangkuban Perahu itu adalah jalan yang menjadi langganan banjir. Tapi moga-moga sih setelah banyak kritikan, banyak postingan warga di dunia medsos, akhirnya sudah ada perbaikan dan kualitas baru. Nah, mungkin itu. Untuk selanjutnya bisa teman-teman nikmati sedikit video ini. Nanti akan saya lanjutkan obrolan yang menurut saya sih nggak jelas kemana ujung pangkalnya. Tapi intinya sih keinginan saya tetap memberikan informasi terbaru lah buat teman-teman di dunia per-YouTuban, khususnya buat teman-teman yang ada di luar Pulau Dewata Bali ya, mengenai kondisi terupdate dari situasi Pulau Dewata Bali, khususnya yang sekarang kebetulan saya lagi berada di Denpasar. Nanti next seiring waktu juga dan ada kesempatan dan pastinya rezeki, pastinya akan sedikit meluas ke beberapa wilayah lah ya, sembari menunggu kegiatan komunitas saya kembali aktif, pekerjaan juga sudah mulai lancar. Nah, bisa dilihat di kanan saya itu adalah beberapa pedagang-pedagang yang memang bisa dibilang musiman, yang menyuguhkan atau enggak menjual alat-alat untuk sarana pembuatan penjor. Nah, seperti itu. Pastinya besok sejumlah ruas jalan khususnya di pemukiman warga Hindu di Bali pastinya akan dihiasi hiasan penjor ini, karena penjor salah satu syarat atau enggak simbol untuk perayaan Galungan. Nah, sebelumnya kan Bali di bulan kemarin juga merayakan salah satu hari raya besarnya ya, seperti Nyepi. Nah, kali ini Bali
kembali merayakan hari raya besar umat Hindu adalah Galungan. Setelah itu ada Kuningan. Habis itu ya Lebaran. Mungkin itu. Tapi kan bisa dilihat buat teman-teman ya, sedikit tidaknya mungkin situasi saat ini ya nggak seperti di awal-awal pandemi mulai merebak ya. Aktivitas warga di kota Denpasar, apalagi khususnya di beberapa lokasi wisata, benar-benar lumpuh. Masyarakatnya benar-benar mengurangi aktivitasnya untuk di luar rumah. Sedangkan kalau sekarang sih sudah mulai sih nampak beberapa aktivitas warga yang kebetulan sedang melaksanakan kewajiban kerjanya dan mungkin juga yang masih memiliki pekerjaan. Sedangkan yang paling signifikan sih adalah ya di sektor pariwisata. Jadi masyarakat yang di sektor pariwisata pastinya cukup terpukul ya, sudah hampir setahun lebih pandemi ini berefek ke Bali ya. Bali sendiri sih kan memang bisa dibilang notabene adalah pulau kecil yang sebagian besar penduduknya itu hidup dari pariwisata. Nah, memang sih sebelumnya dari pemerintah, khususnya kemarin kayak presiden kita Pak Jokowi datang ke Bali untuk menyaksikan proses vaksinasi ya, yang di zona hijau di Kabupaten Gianyar, Ubud, sempat mengeluarkan sedikit statement bahwa beberapa bulan ke depan pariwisata akan mulai dibuka. Semoga itu memang memberikan dampak positif buat kita ya, maksudnya buat saya, buat teman-teman, khususnya masyarakat Bali yang memang hidup dari dunia pariwisata ya, dari jasa pariwisata, hiburan, yang semuanya pasti terkait di pariwisata. Tapi logikanya sih kalau dibilang pariwisata dibuka, ya kan? Tapi yang datang itu kan pasti pertanyaannya adalah warga negara asing. Nah, mungkin nggak akan jadi signifikan banget sih. Berharap sih ya, katanya sih yang diutamain dulu ya wisatawan domestik. Nah, nanti berangsur-angsur ke wisatawan internasional. Mungkin itu katanya sih. Ya, kita tunggu aja gimana kondisinya, dan tetap berharap dan berdoalah kondisi ini cepat pulih. Oke, lagi sebentar kita akan sampai ke rumah teman saya ini yang kebetulan memesan tembakau. Ya, nanti mungkin ada beberapa saat lah nanti akan saya sedikit buka apa sih tembakau yang saya jual. Yang pastinya bukan tembakau yang melanggar hukum ya, bukan tembakau seperti tembakau sintetik atau enggak gorila, apakah itu, atau enggak sayur. Tapi murni dia tembakau yang dikerjakan secara tradisional. Oke, kita masuk ke Jalan Bikini. Dan harap maklum, jalannya pastinya sedikit bergelombang, dan saya kebetulan hari ini menggunakan motor pemberian orang tua yang saya sudah pakai itu dari zaman saya masih sekolah SMA, dan sampai saat ini akhirnya kembali saya bisa gunakan setelah lama tidak menyala tuh, terbengkalai ya, karena mungkin kesibukan saya sendiri. Kenapa saya tertarik dengan motor tua ini? Intinya motor yang penuh memori dan pastinya tidak bisa ngebut. Itu pertama. Kalau pakai ngebut nanti ada motor satunya lagi, mungkin itu. Jadi wow, mboknya
kita sudah sampai bro di rumahnya. Bentar. Mbak. Cukup kayaknya sih. Halo, Sur. Wah, ada mobil. Pindahin motor dulu. Dan uniknya motor ini harus diselah. Wow, lihatlah negeri ini. Oh, Sur. Oke, di video kita lanjut lagi nanti. Oke, hari ini sudah transaksi. Thank you bro. Ya, nanti bisa lihat di video ya. Kita lanjut lagi bro. Yuk. Oke. Buat bensin beres. Jadi, wah kecil-kecil udah bawa motor bro. Saya bawa Shogun, dia sangunya udah NMAX. Oh, sampai di mana tadi kita cerita? Oh iya, kita cerita hari ini ke Kota Denpasar, melihat suasana. Ya mungkin nggak terlalu bisa detail teman-teman untuk ini ya, untuk bahasan, karena ada hal dan lain hal yang akan saya lakukan hari ini. Jadi kalian cukup rusak. Kita langsung masuk ke jalan Teku Umar Barat. Nanti akan kita lanjutkan ke pusat Kota Denpasar. Sejauh ini kondisi Kota Denpasar ya seperti ini ya teman-teman. Nah, di depan kita nih juga lumayan macet bro. Bukan macet sih, lampu merah. Harusnya belok kiri jalan terus bro. Oke. Apa kita lewat jalur ini ya? Kita lewat jalur Membonjol aja. Tapi kita lewat jalan shortcut aja. Biar seru. Siapa tahu nanti teman-teman yang lagi ada di seputaran jalan Teku Umar Barat yang akan lanjut lewat jalur yang lain, mungkin bisa jadi referensi ya. Untuk sementara sih suasana kota cukup ramai kendaraannya, mengingat kayaknya sih yang apa ya aku bilang, yang bekerja sih tetap udah mau jam lepasan kerja bro. Jadi kita lanjut dan bisa teman-teman enjoy videonya. Wow, saya enjoy videonya ya. Nanti karena mungkin apa yang saya akan omongin atau akan saya bahas sedikit blank apa ya, suasana Kota Denpasar. Ya enjoy aja dulu lah. Oke, biar nggak nabrak. Kita lewat sini. Kalian biar tahu ada jalur potongan jalan yang masuk ke pemukiman padat penduduk di kawasan Teku Umar. Oke, masuk sini.
Ini dulu waktu saya masih senang berkendaraan atau enggak rajin ke bengkel langganan saya. Jadi jalur ini adalah jalur langganan. Aduh, oh my god, hancur pak. Itu bengkel langganan saya yang dulu pindah sini. Jadi kita lewat sini. Dan akhirnya tembus di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut arah Imam Bonjol. Nah, di sebelah saya ini, kanan saya ini ada sungai yang di eranya dulu itu sering dibuat suatu event seperti event 17 Agustusan ataupun lomba-lomba yang berbau dengan bermain air. Nah, namun sekarang karena di masa pandemi ini aktivitas keramaian itu sudah hampir setahun lebih ya tidak ada atau nggak diselenggarakan oleh masyarakat karena memang himbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan berkerumun. Tapi ya, ada di beberapa tempat juga masih ada lah, tapi nggak usah dibahas. Yang kita bahas ini adalah situasi hari ini Kota Denpasar. Mungkin untuk nanti videonya ada beberapa footage atau enggak berapa rekaman akan saya sedikit percepat karena mengingat durasi yang saya buat itu biar nggak terlalu kelamaan. Jadi walaupun kata orang kalau durasi, oh my god, kalau durasi itu menentukan jam tayang, tapi kan masalahnya sekarang apakah materi yang akan kita sampaikan itu kira-kira cukup menarik dan membuat teman-teman akan bertahan di video ini. Itu balik lagi.
menjadi apa namanya, jadi ikon kota Denpasar yang memang diposisikan di perempatan pusat kota yang menjadi parameter 0 km di kota Denpasar. Nah, di kanan kita ini adalah kantor pemerintahan kota Denpasar, di mana wali kota Denpasar berkantor di sini. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita nggak nemu penjor. Sorry, kena air. Mana dibilang? Wow, ya. Oke, nah yang di kanan kita ini adalah Puro Jagannatha, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu jalan-jalan sore kita hari ini. Dan saya mengingat juga sih, karena memang kondisi dari wah ada apa ini? Wah ada polisi. Oke, bisa diulang lagi ya. Jadi mengingat apa namanya, memori. Dan kebetulan tadi saya membawa kamera ini, baterai itu tidak tercas penuh. Untuk sementara videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau ikut mantengin atau nggak ikut nonton video ini. Dan jangan lupa kalau semisal nanti ada request atau enggak apa yang teman-teman pengen sampaikan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah nanti di video ini. Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol lonceng untuk teman-teman bisa tahu update selanjutnya dari video-video saya. Dan untuk kali ini terima kasih, videonya sampai di sini dulu. Dan kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan semoga kedepannya kualitas dari video yang saya buat bisa lebih bagus dan tidak mengecewakan buat teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman.